Nah, setelah itu terbenam matahari, ya, setelah terbenam matahari jemaah menuju Muzdalifah. Fa iza afattum min Arafah fadhkurullaha 'indal masy'aril haram. Ya. Keluar dari Arafah berzikir, bertalbiyah, bertasbih, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Begitu keluar dari Arafah berzikir mengingat Allah indal masy'aril haram. Masy'aril haram itu apa? Muzdalifah. Wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum lihina minad dhalin. Itu momen mabit di Muzdalifah itu enggak kalah dahsyat. Kenapa enggak kalah dahsyat? Kenapa? Wadhkuruni wattaquni ya ulil albab. Wattaquni ya ulil albab. Tadi Al-Baqarah 197 wattaquni ya ulil albab. Bertakwalah kepadaku wahai ulul albab. Ulul albab itu berarti jemaah haji harus punya ilmu. Jemaah haji itu di sininya digunakan untuk berpikir, di sininya digunakan untuk berzikir. Kenapa? Karena jemaah haji itu digolongkan oleh Allah ulul albab. Ulul albab. Nah, maka saat perjalanan menuju Muzdalifah, ketika kita akan mabit di Muzdalifah, kita ingat Ali Imran 190 191. Apa itu disebutkan oleh Allah? Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Di ulul albab itu siapa? Orang yang cerdas. Siapa yang cerdas? Ini digunakan untuk berpikir, di sini digunakan untuk berzikir. Maka ulul albab ini ya menemukan jawaban dari proses perjalanan hidup, perubahan malam dan siang. Pada saat di Muzdalifah berada pada malam hari, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi bukan sampai Muzdalifah tidur. Perjalanan dari Arafah ke Muzdalifah itu diisi dengan zikir, diisi dengan tasbih, tahmid, takbir, diisi dengan talbiyah, sama. Rukun haji ada di Arafah, wajib haji ada di Muzdalifah. Perbanyak zikir. Dalam zikir itulah, dalam fikir dan zikir itulah sang jemaah haji ini, sang ulul albab ini menemukan jawaban, ya Allah, tidak ada yang kau ciptakan sia-sia ya Allah. Selamatkan kami dari siksa neraka ya Allah. Bermalam di Muzdalifah. Ya, mabit, bata ya itu, bata, mabit itu bermalam. Bermalam untuk apa? Untuk zikir mengingat Allah. Dapat pelajaran apa di Muzdalifah? Dapat pelajaran tidak ada yang Allah ciptakan di muka bumi ini sia-sia, termasuk diri kita tidak sia-sia. Artinya apa Bapak Ibu di situ? Kan ada orang merasa gini, ya Allah sepertinya hidupku nggak berharga. Ada kan kayak gitu kan? Ya Allah seperti hidup ini sia-sia ya Allah. Itu pikiran kita. Allah tidak menciptakan apapun di muka bumi ini sia-sia. Dia ada karena diciptakan oleh Zat yang Maha Ada. Oleh Zat yang Maha Ada. Yang Maha Ada itu Allah. Nah, tujuan penciptaan tidak ada yang sia-sia. Nah, kalau gitu, apa yang kita dapat di Muzdalifah? Rasa percaya diri. Apa yang kita dapat di Muzdalifah? Harapan bahwa kita bukan diciptakan oleh Allah sia-sia. Apa yang kita dapat di Muzdalifah? Harapan, percaya diri. Apa yang kita dapat di Muzdalifah?
artinya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak Allah ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah. Artinya tujuan penciptaan adalah ibadah. Berarti kalau gitu ketika kita menyadari itu, kita tidak akan pernah kehilangan harapan. Boleh mengambil batu di Muzdalifah. Untuk apa mengambil batu? Untuk melontar jumroh di Mina pada saat tanggal 10. Untuk apa melontar jumroh? Jumroh apa? Jumroh Aqobah. Ambil batu. Tapi itu penting, kesadaran Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Begitu selesai mabit di Muzdalifah, bergerak ke Mina. Bergerak ke Mina. Mina itu juga banyak pelajaran yang sangat dahsyat. Mina itu melambangkan perjuangan, Bapak Ibu. Mina itu melambangkan pengorbanan. Mina itu melambangkan perlawanan. Ada perjuangan, ada pengorbanan, ada perlawanan. Perjuangannya apa? Melawan kekuatan. Perjuangannya apa? Perjuangan spiritualnya apa? Melawan ego kita. Kenapa? Karena asal muasal itu adalah kata Nabi Ibrahim alaihissalam, wahai anakku, inni ara fil manami anni azbahuka. Anakku, aku bermimpi bahwa aku menyembelih kamu. Fanzur madza tara. Ayahku, laksanakan apa yang kamu lihat. Maka Nabi Ibrahim melawan egonya. Perlawanan, perjuangan melawan ego. Perlawanannya apa? Pada saat akan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, setan mengganggu Nabi Ibrahim, maka melakukan perlawanan dengan apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengan jumlah itu perlawanan. Nah, pengorbanannya apa? Pengorbanan di jalan Allah. Bayangkan anak diperintahkan untuk disembelih, walaupun itu sebetulnya ujian saja, ingin tahu Allah sebetulnya sang hamba itu lebih mengintai aku atau mengintai apa yang aku berikan kepadanya. Sama, Bapak Ibu lebih mencintai Allah atau menyintai rezeki yang diberikan Allah kepada kita? Coba. Ketika Bapak Ibu kemarin berkorban, itu kan melambangkan cinta kita kepada Allah. Allah lebih kita cintai dari apa yang diberikan Allah kepada kita. Jadi kalau kita nggak berkorban, sebetulnya dipertanyakan kualitas cinta kita kepada Allah. Maka itu pengorbanan sebetulnya. Jadi ada perjuangan, ada pengorbanan, perlawanan, ada pengorbanan. Itu makna di Mina. Itu filosofi pemahaman kita ketika kita berada di Mina. Tapi pada sisi lain, Mina itu adalah persaudaraan. Mina itu adalah kebersamaan pada sisi lain. Kenapa? Karena daging kurban itu dibagikan. Berarti Mina itu persaudaraan. Maka pada saat jemaah haji mabit di Mina, Bapak Ibu, pada saat jemaah haji mabit di Mina, itu adalah mabit dalam persaudaraan. Nah, ada orang yang mabit di Mina sebelum terbenam matahari masuk Mina. Sebelum terbenam matahari. Nanti lewat tengah malam keluar dari Mina, nginep di hotel. Dapat nggak mabitnya? Dapat. Mabitnya dapat. Tapi pelajarannya nggak dapat. Besoknya tahun depan kalau ada Bapak Ibu yang berangkat haji, tanya mabitnya full nggak di Mina. Hajinya dapat, mabitnya dapat, tapi pelajaran hajinya, pelajaran di Mina-nya nggak dapat. Kenapa? Karena di Mina itu persaudaraan. Di Mina itu pengendalian ego. Karena semua di hadapan Allah. Maka pada saat Bapak Ibu di Mina,
merasakan bagaimana antri kamar mandi, bagaimana merasakan antri pada saat makan, bagaimana tidur dengan keterbatasan tempat, dengan keterbatasan ruang dan tempat, bagaimana saat kita tidur, apa sih kita, kiai misalnya, atau ustadz misalnya, pada saat kita tidur dilangkahin orang, itu pelajaran. Justru minah itu syarat dengan pelajaran. Pengendalian ego, kebersamaan, persaudaraan, semua sama di hadapan Allah. Kalau yang masuk Mina sebelum terbenam matahari, di Mina apalagi cuma nongkrong, yang menghabiskan waktu dengan aktivitas nongkrong ngobrol, kemudian tengah malam dijemput nginep di hotel, mabitnya nggak dapat pelajaran penting. Padahal Mina itu syarat persaudaraan, syarat kasih sayang, pengendalian ego, pemahaman nilai diri, kehidupan. Itulah Mina. Itulah momen mabit di Mina, Bapak Ibu. Banyak yang bilang sama saya, Ustaz, saya merindukan suasana Mina kalau udah musim haji. Tapi kalau yang nginep di hotel nggak dapat itu suasana Minanya. Banyak yang merindukan suasana Mina. Dan saya setiap musim haji, saya juga begitu. Jadi kalau saya di setiap menjelang berangkat haji itu yang saya ingat itu kenangan di Mina. Merindukan suasana Mina. Kalau Arafah udah nggak usah diragukan, karena itu apa? Kalau Arafah itu adalah hablum minallah menurut saya. Kalau Arafah, karena puncak haji al-hajju Arafah. Tapi kalau Mina itu persaudaraan, hablum minannas. Hablum minannas. Jadi jangan jadi tuan-tuan kecil. Jangan jadi tuhan-tuhan kecil di Mina. Ada yang minta dilayani, kalau udah bayar mahal. Terus apa dong fungsi ihram tadi kalau gitu, filosofi ihram gitu? Padahal ihram itu menempatkan kita adalah sama di hadapan Allah. Sama di hadapan Allah. Bapak Ibu mabit di Mina. Kalau mabit di Mina malam tanggal 11, malam tanggal 12, keluar pada tanggal 12, itu namanya adalah nafar awal. Kalau keluar pada tanggal 13, sama tetap selesai menuju Aqobah, itu namanya nafar sani. Kalau tidak ada keperluan, ambil nafar sani. Belajar hidup lagi di Mina, belajar lagi kebersamaan, belajar lagi toleransi, belajar lagi mengendalikan diri kita, ego kita. Karena tadi Mina itu lambang perjuangan, pengorbanan, perlawanan, kebersamaan, persaudaraan pada satu sisi. Kebersamaan dan persaudaraan itu pada saat kita mabit di Mina itu. Enggak ada cerita orang kaya, enggak ada cerita pejabat, enggak ada cerita orang hebat. Kalau dia haji, dia mabit di Mina. Dia akan dapat pelajaran penting di situ. Nah, selesai tanggal 13. Ya, tanggal 13. Itu namanya nafasani. Ya. Tapi kalau tanggal 10-nya itu selesai melontar jumroh, itu baru tahallul awal. Maka mabit di Mina dulu. Nah, kemudian boleh baru bergerak menuju Masjidil Haram. Jadi selesai tahallul awal, bergerak dulu ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf ifadah plus sa'i. Kembali lagi ke Mina mabit tanggal 11, tanggal 12. Nah, tawaf ifadah plus sa'i. Tawaf itu juga syarat dengan pelajaran. Subhanallah. Apa pelajaran tawaf? Kalau Ka'bah pusat tata surya, manusialah planetnya. Kalau Ka'bah pusat ombak, manusialah ombaknya. Kalau Ka'bah pusat cahaya, maka manusialah cahayanya. Pada saat itu Bapak Ibu bergerak. Untuk apa bergerak? Tunduk kepada Allah. Bapak Ibu bergerak di mana? Di Baitullah. Ada doa melihat Ka'bah itu. Apa
Allahumma zid hadzal baita tasyrifan ta'ziman takriman wa mahabatan wa zid man syarrafahu wa azzamahu mimman hajjahu aw i'tamarahu tasyrifan ta'ziman wa birran. Allah tambahkan kemuliaan, keagungan buat rumahmu ini ya Allah. Jadikan orang-orang yang tawaf di rumahmu, baik orang yang umrah ataupun orang yang berhaji, menjadi orang yang berbuat kebaikan, cinta kebaikan. Bapak Ibu bergerak. Begitu lihat Ka'bah, yang kita lihat kebesaran Allah, keagungan Allah. Karena rumah Allah. Ya, rumah Allah. Kita di sini selalu ada Ka'bah nggak? Ada Allah, ada Ka'bah nggak di sini? Ka'bahnya ada nggak di sini? Ada. Buktinya apa? Coba pergi keluar negeri, keluar kota, nginep dimanapun, pasti yang kita cari nginep di hotel, buka kamar, arah kiblatnya mana? Ya, itu Baitullah. Yang belum pernah pergi haji, belum pernah pergi umrah, sholatnya rajin banget gitu ya. Pergi keluar negeri, pergi keluar kota tugas, masuk kamar hotel, nginep dimanapun atau nginep di mes, pasti kita tanya sama yang jaga mes, arah kiblat mana. Kalau masuk hotel kita buka laci, ada nggak arah kiblatnya? Kalau di plafon nggak ada arah kiblat, kita nyari. Tiba-tiba Ka'bah itu ada di hadapan Bapak Ibu. Allahumma zid hadzal baita tasyrifan ta'ziman takriman wa mahabatan wa zid man syarrafa wa azzama mimman hajja wa itamarahu tasyrifan ta'ziman wa birran. Begitu Bapak Ibu berangkat bergerak untuk melaksanakan tawaf, dimulai dari titik Hajar Aswad, itu berarti titik kesadaran kehambaan kita dan ketauhidan kita kepada Allah. Kenapa begitu? Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Titik kesadaran kehambaan kita dan ketauhidan kita kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an bi sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuq wal 'isyan waj'alhu minar rasyidin. Allahumma inna nas'aluka hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa zamban maghfura wa amalan sholihan maqbula wa tijaratan lan tabur. Rabbana, dari rukun Yamani sampai Hajar Aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wadkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Tawaf itu ikhtiar, usaha kita mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan derajat kemuliaan di hadapan Allah, keselamatan di hadapan Allah, dari Allah untuk kita. Tawaf itu apa? Berada pada garis orbit Allah. Makanya kita tawaf itu seiring sejalan berada di garis orbit Allah. Ka'bah ada di sebelah kiri kita. Maksudnya apa garis orbit Bapak Ibu? Jadi melatih diri kita, meyakini, memahami bahwa kita selalu berada di jalan Allah, berada di garis orbit Allah. Ada fitrah yang diberikan Allah kepada kita. Kapan itu Allah berikan kepada kita? Ketika berada di alam ruh, 120 hari dalam kandungan, ruh akan ditiupkan kepada diri kita. Allah angkat sumpah kepada ruh kita, alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Ruh bersaksi, ya Allah, kami bersaksi Engkaulah Tuhan kami. Di sini kajian nggak pernah lama, cepat. Ya, kami bersaksi Engkau adalah Tuhan kami. Ya, qalu bala syahidna, berarti ada fitrah di dalam diri kita. Nah, bagaimana selalu berada pada fitrah itu? Nah, itu dikuatkan, dilambangkan dengan kekuatan tawaf itu, berada pada garis orbit Allah. Maka siapa yang menentang garis orbit Allah, di luar dari garis orbit Allah, nggak bahagia. Coba, siapa yang menentang fitrah bahagia nggak? Berzina bahagia nggak? Mencuri bahagia nggak? Memfitnah bahagia nggak? Menyakiti orang lain bahagia nggak? Mengadu domba bahagia nggak?
Durhaka kepada orang tua bahagia, itu berarti kita keluar dari garis orbit Allah. Maka filosofi tawaf itu bagaimana selalu berada pada garis orbit Allah. Maka saya katakan, kalau Ka'bah pusat tata surya, manusialah planetnya. Sedikit saja planet keluar dari garis orbit akan terjadi. Makanya kalau kita melakukan perbuatan dosa, kenapa nggak bahagia? Karena keluar dari garis orbit. Itu sama dengan planet keluar sedikit dari titik garis orbit, maka terjadi benturan. Maka berarti kalau kita berbuat dosa, membenturkan diri kita dengan fitrah yang diberikan Allah kepada kita. Maka orang yang berbuat dosa nggak akan pernah bahagia. Tapi orang yang beribadah, taat kepada Allah, berada pada garis orbit Allah, dia pasti bahagia. Dia pasti bahagia. Maka orang yang tawaf itu mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Dan salah satu amal utama, amal ibadah utama setelah sholat, kalau kita berada di Masjidil Haram, tinggal di Masjidil Haram, tinggal di Mekah, maka adalah tawaf. Maka kalau Bapak Ibu pergi umroh, pergi haji, perbanyak tawaf. Ya, perbanyak tawaf. Itu dia. Nah, selesai tawaf, sholat sunnah di makam Ibrahim. Makam Ibrahim itu makam Ibrahim tempat berpijaknya Nabi Ibrahim, berdirinya Nabi Ibrahim menyuruh umat manusia untuk menunaikan ibadah haji. Maka kalau begitu, pemahaman filosofi sholat sunnah di makam Ibrahim, jadilah Ibrahim. Pulang haji jadilah Ibrahim. Ajaklah orang berbuat baik, cegahlah orang berbuat mungkar. Ajaklah orang bertauhid kepada Allah. Apa arti la ilaha illallah? Arti la ilaha illallah apa? Tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi sebetulnya kandungan makna yang lebih dalam, hidup untuk Allah. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Tidak ada tempat bersandar kecuali Allah. Tidak ada tempat obsesi tertinggi kita dalam hidup ini kecuali tujuan semua ibadah amal kita untuk Allah. Jangan putus asa kecuali berserah diri kepada Allah. Itu la ilaha illallah. Itu pemahaman filosofi saat duduk saat sholat di makam Ibrahim.